Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan saya Sita Irmalia dari Universitas Pamulang. Jadi di sini saya akan membahas mengenai mini skripsi yang sudah saya susun dengan judulnya yaitu Analisis Manajemen Resiko Investasi Forex pada PT Valburi Asia Futures. Jadi yang pertama untuk mengenai latar belakang dari mini skripsi ini, di era globalisasi sekarang atau di era modern ya, untuk dunia bisnis dengan investasi itu sudah menjadi hal yang biasa. Apalagi dengan kemajuan teknologi, tentunya banyak banget para masyarakat yang berlomba-lomba untuk menginvestasikan dana mereka atau mengembangkan dana mereka. Nah, untuk PT Valburi Asia Futures sendiri merupakan salah satu broker lokal yang sudah teregulasi Bapepti, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi itu dari tahun 99 dan merupakan salah satu pionir broker lokal yang ada di Indonesia. Nah, untuk investasi forex sendiri itu merupakan investasi sebagian dana ke valuta asing atau ke bursa global pasar dunia. Keuntungan untuk investasi forex di sini adalah yang pertama, kalau kita lihat dari segi waktu dibandingkan dengan investasi pada umumnya, misalkan investasi properti, itu relatif lebih cepat karena likuiditasnya tinggi. Nah, untuk dari segi market juga keuntungannya, marketnya bukanya 24 jam, artinya tidak mengganggu aktivitas kita sebagai pekerja ataupun pengusaha. Karena kita bisa transaksi di pasar bursa global ini kapanpun, dimanapun, dan jam berapapun. Nah, untuk jenis-jenis investasi itu sebenarnya banyak, misalkan di saham, obligasi, reksadana, dan salah satunya itu di forex. Nah, kalau menurut saya pribadi itu lebih menguntungkan kalau untuk jangka pendek atau yang ingin perputaran dananya itu lebih cepat itu di forex. Karena kenapa? Pertama misalnya gini, kalau untuk reksadana kita untuk bunganya itu per tahun dan itu pun relatif lebih kecil. Nah, otomatis ketika reksadana turun, kita akan mengalami kerugian dan dana kita juga tidak bisa untuk kita tarik. Kalau untuk di saham, saham itu kurang fleksibel karena kalau kita lihat dari segi transaksi itu hanya satu arah, dia akan mendapatkan profit kalau misalkan harganya itu naik. Nah, sedangkan kalau misalkan harganya turun, kita floating. Untuk jangka panjang saham memang bagus, tapi kalau misalkan kita ada kebutuhan mendadak di saham itu kurang cocok ya, karena kita nggak mungkin tarik dana kita atau menutup transaksi kita dalam keadaan floating atau rugi. Terus dari segi marketnya juga tidak 24 jam, jadi kita harus standby itu dari jam 9 sampai jam 4 sore. Sedangkan untuk di forex atau di emas, marketnya itu 24 jam, dari Senin sampai Jumat. Jadi kita fleksibel ya, mau transaksinya itu di jam berapapun. Dan yang kedua, kalau kita lihat dari teknis transaksi, di forex itu kita ada dua teknis transaksi. Jadi harga mau naik atau harga mau turun kita tetap bisa transaksi. Dan kalau untuk tingkat keuntungannya juga relatif lebih cepat itu di pasar berjangka atau di forex. Nah, untuk di PT Valburi Asia Futures sendiri, ini merupakan salah satu broker lokal pionir yang sudah teregulasi dari tahun 99. Untuk alamatnya itu ada di Gedung Menara Karya, Kuningan, Jakarta Selatan. Nah, untuk seluruh pialang berjangka yang mengawasi itu bukan OJK, tapi Bapepti, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi. Nah, di zaman sekarang untuk transaksi forex itu memang sudah banyak dikenal oleh masyarakat. Akan tetapi di sini memang kalau dari segi modal juga relatif lebih kecil dibanding kita investasi secara langsung. Kalau kita investasi secara langsung, misalkan kita investasi di bangunan. Nah, kalau di bangunan otomatis kan kita membutuhkan biaya perawatan, penjagaan, dan juga lain-lain. Jadi otomatis untuk modalnya juga relatif lebih besar. Sedangkan kalau untuk di trading forex, modal yang kita keluarkan itu utuh. Misalkan kita ada modalnya 20 juta. Nah, dengan modal 20 juta itu kita bisa investasi semua karena kita di sini sistemnya margin. Nah, untuk resiko, kalau misalkan kita transaksinya tanpa money management atau kita tidak bisa menyesuaikan modal kita berapa dengan transaksi yang kita buka, maka dana kita itu bisa habis.
Nah, untuk di sini mengenai manajemen risiko yang sudah diterapkan Falburi, Falburi itu selalu mengutamakan kepada klien itu untuk mengelola money management. Artinya kita harus tahu analisis. Nah, untuk analisis ini perlu karena kita transaksi itu tidak asal membuka transaksi. Artinya, ketika transaksi kita harus mengetahui terlebih dahulu ini kondisi marketnya, ini harga sedang naik atau turun. Kalau misalkan harga sedang naik, apa yang harus kita lakukan, dan kalau misalkan turun, apa yang harus kita lakukan. Nah, untuk analisa di sini itu ada analisa fundamental. Fundamental itu berhubungan dengan berita-berita global atau news. Misalkan seperti kejadian yang lalu Rusia Ukraina perang, otomatis untuk keadaan kondisi ekonomi global itu kan terpengaruhi ya. Jadi otomatis bisa menggerakkan harga. Jadi dari dampak tersebut kita harus apa? Apakah kita harus jual atau misalkan kita harus beli? Begitupun dengan teknikal. Kalau untuk teknikal itu sih lebih ke pola grafik atau candlestick ya. Untuk candlestick memang tidak mudah untuk mempelajarinya, apalagi untuk pemula. Nah, tapi untuk di Falburi kita mengadakan training atau kita menyediakan untuk fasilitas akun demo bagi trader pemula. Jadi setiap kali kita menghubungi nasabah, yang pertama itu kita bukan hanya semata-mata untuk mengajak investasi atau join di Falburi atau hanya menanam dana mereka itu di Falburi. Akan tetapi kita akan menyediakan atau memandu nasabah terlebih dahulu untuk di akun demo. Untuk akun demo itu fungsinya apa? Akun demo itu untuk belajar terlebih dahulu. Pertama, pengenalan aplikasi, yang kedua, fitur-fitur aplikasi, kegunaan menu-menu yang ada di aplikasi itu seperti apa. Kemudian nanti kita akan belajar mengenai cara transaksi. Nah, cara transaksinya itu seperti apa nih? Cara buka transaksi, tutup transaksi, kemudian untuk kita membatasi angka kerugian, angka keuntungan, itu nanti semua sudah ada fasilitas akun demo. Yang kedua, Falburi di sini ada averaging. Kalau untuk averaging di sini kita bisa membuka transaksi itu satu, misalkan untuk di mata uang euro, kita bisa membuka dua posisi yang sama dengan waktu yang bersamaan. Nah, untuk jenis-jenis investasi di Falburi itu kalau untuk di forexnya banyak mata uang, misalkan euro, pound sterling, dolar Swiss, Japanese yen, dolar Amerika, dan juga lain-lain. Kalau komoditas itu ada emas, perak, dan juga minyak. Nah, di sini kalau untuk investasi forex juga itu lebih enaknya karena memang dari segi waktu dan juga kita bisa mentransaksikan tuh di mana aja dan kapan saja. Nah, untuk Falburi sendiri itu di sini kita untuk komisi itu relatif lebih kecil dibanding broker lokal yang lainnya. Jadi untuk nasabah itu lebih enak transaksinya karena nggak banyak potongan. Yang kedua, untuk fasilitas edukasinya itu lebih lebih banyak ya, karena di sini ada fasilitas akun demo, training terlebih dahulu, menyediakan webinar-webinar yang lain. Nah, kalau untuk teman-teman yang mau investasi forex harus pahami dulu. Yang pertama itu analisa fundamental, analisa teknikalnya seperti apa. Kemudian sekarang banyak banget broker itu baik yang legal maupun yang ilegal. Seperti contoh kasus sebelumnya mungkin teman-teman pada tahu ya. Ya, jadi kalau untuk pemula yang mau mencoba untuk join investasi di forex, yang pertama itu harus pahami resikonya terlebih dahulu. Nah, cara memahaminya itu bisa latihan dulu untuk di panduan akun demo. Kita harus mengenal resikonya itu seperti apa. Jadi jangan langsung tertarik dengan kayak janji-janji profit yang tinggi atau misalkan dijanjikan atau ditransaksikan. Jadi harus pahami dulu profil perusahaannya seperti apa, historinya seperti apa, dan udah teregulasi atau belum. Nah, mungkin itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf kalau misalkan masih banyak kekurangan. Terima kasih juga atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Eh, saya Sita Irmalia dari Universitas Pamulang. Jadi di sini mau melakukan wawancara ya untuk memenuhi tugas manajemen resiko. Jadi untuk narasumbernya ini ada Kak Ayu. Halo Kak Ayu, selamat siang. Selamat siang. Di sini kita wawancara itu mengenai manajemen stakeholder ya. Jadi Kak Ayu di sini itu selaku salah satu tim leader yang memimpin tim di sini ya. Jadi untuk Kak Ayu sendiri, kan Kak Ayu sebagai leader ya, yang menjadi resiko nih untuk tim Kak Ayu itu biasanya apa aja? Kayak buat chip targetnya gitu. Jadi biasanya resikonya apa aja? Paling utama sih mungkin lebih ke kayak ngebangun suasana tim ya. Nah itu yang paling krusial banget. Iya. Ada angka ataupun nggak ada angka, kita harus tetap bisa manage nih keadaan tim seperti apa. Harus bisa seorang leader harus bisa memainkan peran emosinya juga. Kapan dia harus keras, kapan dia harus pelan. Terus juga harus bisa tetap membawa suasana tim agar tetap nyaman, tetap tetap fokus pada tujuan yang harus mereka capai. Oh, berarti lebih ke suasana ya Kak. Biasanya itu yang menyebabkan timnya Kak Ayu itu nggak bisa capai target itu apa biasanya? Paling sih ke pola follow up nasabah ya, sama ke distract dengan hal-hal kayak misalkan tim lain udah closing banyak, atau sales lain udah achieve target dan lain sebagainya. Kadang ke distract dengan hal-hal kayak gitu. Terus ada faktor internal yang akhirnya malah makin down, terus stres nih, atau mungkin berbulan-bulan nggak achieve, udah lama nggak achieve, akhirnya malah ke bawah suasana lagi. Terus pola yang terlalu hard selling juga, terlalu follow up nasabahnya terlalu keras banget nih, jadi kesannya tuh kayak ngejar-ngejar, yang akhirnya nasabah kayak tidak merasa nyaman, terus akhirnya menghindar dan hilang tidak lama. Kalau di industri kita kan futures ya Kak. Sekarang kan banyak banget tuh broker-broker dengan produk yang lebih bisa dibilang lebih up lah ya dibanding kita. Strategi tim Kak Ayu biar bisa tetap bersaing untuk ngejelasin ke nasabah tuh biasanya apa? Lebih ke dijelasin ini ya, kita nggak hanya sekedar menjual produk features, tapi kita coba memposisikan kita sebagai nasabah. Jadi kita kasih nih, selain kita jelaskan dengan apa yang memang sudah disediakan perusahaan kayak fasilitas dan lain-lain, nah kita memposisikan sebagai nasabah supaya kita merasa menjelaskan apa yang memang nasabah butuhkan, apa yang nasabah dapat nih dari bergabung dengan perusahaan kita dibanding dengan perusahaan lain. Terus kita membuat servis yang bagus, karena kadang nasabah juga tidak hanya sekedar butuh tradingnya aja atau featuresnya aja, tapi berpengaruh dengan sales yang dilakukan, misalkan dengan penyampaian yang komunikatif, terus humble dan fast respon, itu sih. Di sini kan Kak Ayu sebagai tim leader ya, otomatis kan kayak mimpin beberapa orang dalam tim. Otomatis kan Kak Ayu perlu ya buat kayak mengenali masing-masing karakter timnya. Biasanya hal yang bisa Kak Ayu lakukan buat mengenali karakter masing-masing tim itu apa? Kebersamaan. Entah itu misalkan diajak makan atau sambil online, misalkan yang duduk memang di sebelah saya, terus diajak ngobrol, entah itu pada saat jam istirahat atau mungkin di sela-sela saat presentasi sambil menunggu nasabah keangkat, itu misalkan kayak ngobrol sekilas-sekilas, terus pendekatan. Kita biar tahu nih backgroundnya seperti apa, terus tujuan dia kerja untuk apa. Jadi dari situ ya kita bisa tahu nih untuk apa dia kerja di features dan apa hasil yang akan dia capai, terus berapa nih nominal yang akan dia bawa, dan untuk apa, untuk misalkan untuk keluarga atau mungkin dia tulung dan lain sebagainya gitu.
Berarti sih kalau poin intinya tuh kalau untuk masalah kendala resiko itu kayak lebih kebersamaan gitu ya buat menyelesaikan bersamaan. Terus kalau untuk masalah produk, jadi kita nggak hanya cuma menjual gitu ya, tapi lebih ke servisnya juga ya. Oke deh, mungkin itu aja beberapa pertanyaannya. Sebelumnya terima kasih banyak Kayu ya, udah meluangkan waktunya. Sama-sama. Ya, terima kasih. Selamat siang.